Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Isy Ubaidillah AS dari IAIN Madura. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Kesetaraan Gender dalam Teks Hadis dan Isu-isu Kemanusiaan. Dalam sejarah mencatat banyak sekali sikap, perilaku, tindakan yang buruk kepada perempuan, bahkan tidak manusiawi. Peradaban Yunani yang pernah dianggap sebagai sumber rasionalitas dan humanisme tidak terlepas dari kekerasan kepada perempuan. Di peradaban lain seperti Tiongkok, India, dan Mesir juga memperlakukan perempuan dengan rendah. Meskipun mereka melahirkan, perempuan sering dihina, diperlakukan kasar, dan dianggap tidak bermartabat. Maka bahkan filsuf yang terkenal Aristoteles percaya bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan. Maka dari situ Islam hadir untuk mengangkat derajat perempuan melalui relasi kesalingan. Pada periode Yunani ketika berada di puncaknya, perempuan hanyalah sebagai pemuas naluri seksual laki-laki. Ketika pada saat itu perempuan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan laki-laki. Ketika ia belum menikah, ia dipegang atau dikuasai oleh ayahnya. Ketika sudah menikah, dialihkan kepada suaminya. Kekuasaan tersebut meliputi mengusir, menyiksa, menjual, bahkan membunuh wanita tersebut. Struktur itu bertahan sampai abad 19 setelah undang-undang baru diperkenalkan di Eropa Barat yang memberikan kemerdekaan pada perempuan yang sudah menikah. Permasalahan gender adalah suatu hal yang hampir setiap daerah memiliki kasus ini. Faktanya, kesetaraan gender bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada kelompok minoritas. Isu gender ini naik ke ruang publik di Prancis pada abad ke-19 ketika gaji laki-laki lebih besar daripada gaji perempuan. Kebiasaan patriarki, laki-laki digambarkan sebagai penguasa dan perempuan digambarkan sebagai warga negara di bawah laki-laki yang harus tunduk. Diskriminasi pun seringkali membuat perempuan mengalami berbagai perlakuan eksploitatif, dan akibatnya mereka terhalang untuk berperan dalam kehidupan publik, dalam belajar. Patriarki ini bukan hanya di rumah tangga saja, namun sudah melebar di masyarakat, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini, khususnya masyarakat Indonesia masih kental akan patriarki. Budaya ini kadang ada di bidang seperti bisnis, pendidikan, politik, bahkan hukum. Maka dari situ perlunya penerapan kesetaraan gender untuk membasmi budaya patriarki. Karena salah satu penyebab perempuan tidak berkembang, dan hanya itu saja, adalah tidak mempunyai kesempatan seperti laki-laki dalam berpendidikan, berpolitik, dan mengemban amanah. Kesetaraan gender adalah hak asasi kemanusiaan, hak untuk hidup setara dan sama seperti lainnya, hak untuk terhormat, bebas dari diskriminasi, dan bebas memilih jalan untuk masa depannya. Laki-laki maupun perempuan harus legawa untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender ini. Diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan terhadap perempuan tidak terjadi begitu saja. Namun hal tersebut dihasilkan, direproduksi, dan disosialisasikan dari generasi ke generasi hingga secara institusional diterima sebagai hal yang normal dan benar. Masyarakat patriarki dan negara patriarki menganggap tindakan tersebut adalah hal lumrah atau warisan nenek moyang. Bias gender dan patriarki dilatar belakangi oleh kehidupan jahiliyah yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Meskipun ayat-ayat Al-Quran berisi tentang ayat gender, namun juga variabel dengan keterhubungan antar teks, kehubungan dengan teks ayat Al-Quran tersebut, seperti pada Jazirah Arab di mana ayat Al-Quran diturunkan. Di sana tradisi dan stratifikasi
budaya yang geografis dan kehidupan bangsa Arab menjadikan masyarakat yang kental akan budaya sehingga menyebar ke seluruh dunia. Menurut UNICEF, kesetaraan gender adalah bahwa anak laki-laki dan perempuan menikmati hak, sumber daya, peluang, dan perlindungan yang sama. Pada waktu itu, UNICEF meluncurkan program yang berjudul Kebijakan Gender Baru tahun 2021 sampai 2030. Sejatinya, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara, karena kedua-duanya pun diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Saling merangkul, saling berhubungan dengan baik, saling bermitra dengan sportif tanpa ada diskriminasi di salah satu pihak. Dan sudah sepatutnya keadilan didapat oleh keduanya. Keduanya mempunyai hak dalam hal gaji yang setara, memiliki hak berkontribusi pada ruang publik. Beberapa tindakan Rasulullah dalam hal memuliakan perempuan adalah ketika Rasul memberikan nasihat kepada istri dan anaknya, karena Rasulullah yakin bahwa cara kesetaraan gender atau konsep kesetaraan gender itu sama dengan tugasnya, dengan misinya, memanusiakan manusia. Pentingnya bagi para penerus laki-laki maupun perempuan adalah untuk memberikan ilmu kepada generasi selanjutnya. Praktik Rasulullah dalam memanusiakan perempuan beberapa adalah diberikan hak waris, diizinkan ikut berperang, berkontribusi dalam politik, dibebaskannya memilih pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Contohnya seperti Ashifa, sekretaris Umar bin Khattab. Kemudian diberikan pendidikan yang mumpuni. Seperti contoh halnya istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah Ridha. Beliau sebagai perawi dan kritikus hadis. Sayyidah Sakinah, putri Husain, dan Syekhah Syuhrah, salah satu guru Imam Syafi'i. Maka dari situ penjabaran dari masa ke masa tentang kesetaraan gender adalah suatu hal yang menarik untuk diteladani. Dihapuskannya masa kelam perempuan pada zaman Rasulullah SAW hidup sangatlah ditegaskan supaya dihilangkan. Memanusiakan manusia sekaligus memanusiakan perempuan. Keteladanan ini bisa kita ambil pelajarannya, bahwa segala bidang pekerjaan bukan hanya untuk laki-laki, namun perempuan juga layak untuk mendapatkannya. Prinsip yang harus kita pegang untuk menerapkan kesetaraan gender di Indonesia khususnya adalah menggunakan metode kesalingan, di mana laki-laki maupun perempuan harus saling, bukan paling, saling menghormati, saling menyayangi, saling menasehati, saling berkontribusi, saling berpolitik, dan saling berbuat baik satu sama lainnya. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki sangat dihormati di hadapan Allah secara mutlak. Tradisi jahiliyah perlu ditiadakan dari kehidupan kita. Kesalingan sebagai langkah awal untuk memperluas kesetaraan gender perlu landasan yang kuat. Prinsip ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, teks-teks hadis yang mendukung prinsip atau relasi kesalingan ini. Seperti pada hadis yang ada di Sahih Bukhari, yaitu karangan Imam Bukhari, yang berbunyi, Haddatsana Ishaq bin Nasr Haddatsana Husain al-Ju'fi an Zaidah an Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna min dila'in wa inna a'waj shay'in fi dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasaratahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khairan. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangga. Pergaulilah wanita atau kaum wanita dengan baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk bagian paling atas. Jika kita mencoba meluruskannya, niscaya ia akan patah. Namun jika membiarkannya, ia pun akan tetap dalam keadaan bengkok. Karena itu, pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan. Teks hadis yang saya sebutkan barusan adalah hadis dengan derajat sahih, bahkan dijamin oleh ulama, disepakati oleh ulama akan keautentikannya hadis tersebut.
Beberapa hadis memperjelas bahwa perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki di segala bidang dan tidak kontra tanggung jawabnya di keluarga. Teks hadis berikut yang saya ucapkan adalah untuk memberikan pemahaman, kesalingan, menyebarkan cinta dan kasih, saling membantu, saling menjaga aib, dan tidak memonopoli tindakan jahat dan buruk kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang artinya tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya atau tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Teks di atas mengungkapkan dan jelas akan prinsip kesalingan yang harus kita pegang menuju kesetaraan gender di seluruh Indonesia. Dikutip dari Kiai Ahmad Siddiq dalam Muktamar NU 1948 di Situbondo, ia berkata, saudara bisa dikatakan sebagai saudara sekandung, saudara seagama, dan saudara senegara. Menurut M. Quraish Shihab, beliau berkata, perempuan adalah syaqaiq ar-rijal, yang artinya saudara kandung laki-laki. Maka kedudukan dan hak-haknya tidaklah jauh beda dan bisa dikatakan sama. Kemudian teks hadis berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang memiliki derajat sahih illa menurut Muhammad Nasiruddin Albani, di mana kesimpulan dari isi teks hadis ini adalah ketika ada seseorang datang kepada Allah dan datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang mimpi basah. Kemudian Ummu Salim bertanya kepada Rasulullah, wanita mimpi sebagaimana laki-laki, apakah dia juga wajib mandi? Beliau menjawab, ya, sesungguhnya wanita adalah saudara laki-laki. Kemudian ada juga teks hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan memiliki derajat hasan li ghairihi menurut Syu'aib al-Arnaud, namun isnad dhaif. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan, sesama perempuan dan sesama laki-laki. Teks hadis yang telah saya sebutkan adalah bagian dari revolusi dan untuk menghilangkan bias gender. Namun di Indonesia, langkah ini belum cukup sempurna karena perlu adanya sosok revolusioner. Masyarakat di Indonesia masih menggunakan sudut pandang bahwa patriarki itu adalah hal lumrah dan normal. Namun dengan cara kita memulai dari kita sendiri, ketidaksetaraan gender akan hilang dan kesetaraan gender pun akan bangkit di sana. Ketidaksetaraan gender dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik dalam praktik di bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, jabatan, politik, perkawinan, kesehatan, sosial, maupun dalam peraturan undang-undangan. Poin penting dari pembahasan yang telah saya ucapkan adalah bagaimana sikap kita dalam menyebarkan kesetaraan gender dan prinsip kesalingan di Indonesia dengan baik dan efektif, dimulai dari kita sendiri, kemudian ke keluarga kecil kita, untuk saling komunikasi terang-terangan, menghargai perbedaan, hingga ke lingkungan atau tetangga, teman kerja, dan kerabat jauh. Prinsip kesalingan yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari pasti akan lebih baik untuk membawa Indonesia menjadi negara keemasan dengan kesetaraan gender yang ada pada setiap SDM-nya. Karena dari prinsip kesalingan ini dapat disalurkan kepada pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan yang paling penting adalah generasi muda, sehingga memiliki mindset atau sudut pandang mendalam tentang prinsip kesalingan mewujudkan kesetaraan gender. Maka dari situ banyak teks hadis yang dijamin oleh para ulama akan kesahihannya, menyatakan bahwa perempuan juga manusia, perempuan juga khalifah di muka bumi. Maka ulama mengatakan tidak dikatakan beriman jika umat muslim tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi, tidak saling menghormati kepada saudara sekandung, saudara seagama, dan saudara sebangsa. Relasi kesalingan perlu diterapkan di setiap pribadi masyarakat Indonesia, terutama pada tokoh agama, pemerintah, dan rakyat, untuk menuju generasi produktif kesalingan di Indonesia Emas 2045. Ingat, dimulai dari kita sendiri. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.